Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Idan Nasution. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi definisi serangan dan jenis-jenis sistem serangan dan jenis-jenis sistem keamanan informasi pada suatu bank. Adapun security attack atau serangan terhadap keamanan sistem informasi dapat dilihat dari sudut peranan komputer atau jaringan komputer, yang dimana fungsinya adalah sebagai penyedia informasi. Serangan dapat ditunjukkan pada ketersediaan dari sistem. Adapun jenis-jenis dari serangan tersebut adalah, contohnya yang pertama spoofing. Spoofing adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer atau informasi, di mana penyerangannya berhubungan dengan pengguna dengan berpura-pura memalsukan bahwa mereka adalah host yang tepatnya yang dapat dipercaya. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang hacker. Adapun macam-macam spoofing ialah satu, IP spoofing adalah serangan teknik yang rumit yang terdiri dari beberapa komponen. Merupakan eksploitasi keamanan yang bekerja dengan menipu komputer dalam hubungan kepercayaan bahwa Anda adalah orang lain. Kemudian DNS spoofing adalah mengambil nama DNS dari sistem lain dengan membahayakan domain name server suatu domain yang sah. Kemudian yang ketiga ada identity spoofing, adalah suatu tindakan penyusupan dengan menggunakan identitas resmi secara ilegal. Dengan menggunakan identitas tersebut, penyusup akan dapat mengakses segala sesuatu di dalam jaringan. Adapun contoh web spoofing ini melibatkan sebuah server web yang dimiliki penyerangan yang diletakkan pada internet antara pengguna, sehingga akses web dituju dengan pengguna akan melalui rang. Cara seperti ini dikenal dengan sebutan man in the middle attack. Kemudian ada ping kematian atau ping of death. Ping kematian atau ping of death disingkat POD adalah jenis serangan pada komputer yang melibatkan pengiriman ping yang salah satunya sangat berbahaya ke komputer target. Sebuah ping biasanya berukuran 56 byte atau 84 bytes ketika header IP dianggap. Dalam sejarahnya, banyak sistem komputer tidak bisa menangani paket ping lebih besar daripada ukuran maksimum paket IP, yaitu 65.535 byte. Mengirim ping ke dalam ukuran ini, yaitu 65.535 byte, bisa mengakibatkan kerusakan crash pada komputer target. Kemudian ada sniffer. Sniffer, paket atau menganalisa paket. Arti tekstual mengendus paket dapat pula diartikan penyadap paket, yang juga dikenal sebagai network analyzer atau internet sniffer, yang merupakan sebuah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer. Dikarenakan data mengalir secara bolak-balik pada jaringan, aplikasi ini menangkap tiap-tiap paket secara menguraikan isi paket dari RFS, request for comments, atau spesifikasi lain. Sniffer paket dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan pada jaringan komputer, mendeteksi adanya penyeludupan dalam jaringan, kemudian memata-matai pengguna jaringan lain, mengumpulkan informasi yang dimilikinya, misalkan password, kemudian dapat digunakan untuk reserver engineer pada jaringan. Paket-paket yang terkenal adalah Wireshark, Ederna, DSNIF, Ederpik, Aeropik. Kemudian ada DNS positioning. Nah, DNS positioning ini merupakan sebuah cara untuk menembus pertahanan dengan cara menyampaikan informasi IP address yang salah mengenai sebuah host dengan tujuan untuk mengalihkan lalu lintas paket data dari tujuan yang sebenarnya. Cara ini biasanya dipakai untuk menyerang situs-situs e-commerce atau situs-situs perbankannya saat ini. Biasanya dilakukan dengan cara online dengan pengamanan token. Teknik ini biasanya dapat membuat server palsu tampil identik dengan server online banking yang asli. Oleh karena itu diperlukan digital sertifikat untuk mengamankannya agar server palsu tidak dapat menangkap data autentifikasi dari nasabah yang mengaksesnya. Jadi dapat disimpulkan cara kerja DNS positioning ini dia dengan mengacaukan DNS server asli dengan
agar pengguna internet terkelabui untuk mengakses website palsu yang dibuat benar menyerupai aslinya tersebut agar dapat masuk ke server palsu. Jadi istilahnya DNS positioning ini dia semacam phishing. Phishing itu dia adalah dengan cara membuat web palsu seolah-olah itu web aslinya gitu. Jadi ketika nasabah memasukkan sandi dan passwordnya, maka itu akan terbaca oleh si pembuat DNS tersebut, web palsu tersebut gitu. Biasanya phishing ini dilakukan dengan menggunakan software tambahan juga, atau bisa mengcopy paste HTML atau bahasa pemrograman pada web. Namun itu sangat sulit karena seorang hacker harus menerobos sistem pertahanan dari website tersebut baru bisa mengcopy data-data pemrograman gitu agar web palsunya itu dapat dibuat semirip mungkin dengan web aslinya gitu. Kemudian yang kelima ada Trojan Horse. Trojan Horse ini atau kuda Troya yang lebih dikenal sebagai Trojan keamanan komputer merujuk kepada sebuah bentuk perangkat lunak yang mencurigakan yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan ini adalah memperoleh informasi dari target berupa password, kemudian sistem lock dan data-data lain yang dapat mengendalikan target memperoleh hak akses pada target. Cara kerjanya, Trojan berbeda dengan jenis perangkat lunak lainnya atau software lainnya, seperti virus komputer atau worm karena dua hal berikut. Trojan bersifat seperti siluman tidak terlihat, kemudian dalam pengoperasiannya dia seringkali berbentuk seolah-olah program tersebut merupakan program baik-baik, sementara virus komputer atau worm bertindak lebih agresif dan dengan merusak sistem atau membuat sistem menjadi crash. Trojan dikendalikan dari komputer lain atau komputer attacker. Jadi dia Trojan ini dia semacam virus, namun virus ini dapat dikendalikan oleh orang yang si pembuat virus itu. Nah, dia Trojan ini sifatnya tidak terlihat, oleh sebab itu biasanya kita seringkali terkecoh dengan adanya virus Trojan ini di komputer kita ini gitu. Nah, untuk penyebarannya biasanya Trojan ini dimasukkan untuk menyusupkan kode-kode mencurigakan dan merusak di dalam sebuah program. Kebanyakan Trojan saat ini berupa sebuah berkas yang dieksekusi dalam sistem operasi Windows atau Linux, kemudian dimasukkan ke dalam sistem yang ditembus oleh cracker untuk mencuri data-data penting. Trojan juga dapat menginfeksi sistem ketika pengguna mengunduh aplikasi, seringnya berupa game komputer dari sumber yang tidak dapat dipercaya dalam jaringan internet. Nah, jadi Trojan ini penyebarannya biasanya itu ketika kita mendownload software-software gitu, bisa game atau dokumen-dokumen lainnya tuh. Biasanya seorang hacker dia akan menyusupkan virus Trojan di dalamnya. Jadi ketika kita mengekstrak suatu software atau file tersebut, maka Trojan tersebut juga akan ikut terekstrak gitu. Jadi dia juga akan masuk ke dalam komputer kita. Nah, dengan seperti itu, seorang hacker akan dengan mudah mengendalikan komputer kita dari adanya virus tersebut gitu. Adapun jenis-jenis Trojan diantaranya adalah pencurian password. Jenis Trojan ini dapat mencari password yang disimpan di dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi Unix atau berkas security account manager dalam keluarga sistem operasi Windows dan akan mengirimkannya kepada si penyerang asli. Selain itu, jenis Trojan ini juga dapat menipu pengguna dengan membuat tampilan seolah-olah dirinya adalah layar login. Nah, jadi dah hampir sama juga sama seperti phishing tadi. Kemudian contoh darinya adalah Passivil Trojan yang bertindak seolah-olah dirinya adalah berkas Passivil dan lainnya. Digunakan untuk menambah keamanan password dalam sistem operasi Windows, tapi disalahgunakan menjadi sebuah program pencurian password. Kemudian ada SQL injection, injeksi SQL atau SQL injection memiliki makna atau arti sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi. Celah ini biasanya ketika pengguna tidak menyaring secara benar dari karakter-karakter pelolos bentuknya string yang menimbulkan dalam pernyataan SQL atau memasukkan pengguna tidak bertipe kuat dikarenakan tidak berjalan sesuai harapan. Ini sebenarnya adalah sebuah contoh dari kategori celah keamanan yang lebih umum dapat terjadi setiap kali sebuah bahasa pemrograman atau script itu diimbuhkan dalam bahasa yang lain. Kemudian SQL injection ini jenis aksi hacking pada keamanan komputer di mana seorang hacker atau penyerang
bisa memanfaatkan akses basis data di dalam sistem. SQL injection itu serangan yang mirip dengan XS dalam membawa penyerangan memanfaatkan aplikasi vektor dan juga common dalam serangan XXX. SQL injection exploits dan sejenisnya adalah hasil interfacing dari bahasa lewat informasi melalui bahasa lain. Jadi dia SQL injection ini dia seperti bahasa pemrograman gitu ya. Kemudian PHP injection. Script PHP merupakan salah satu script yang hampir saat ini banyak digunakan oleh seorang webmaster di samping rivalnya Java. Jadi ini selebihnya itu para hacker itu lebih memanfaatkan bahasa pemrograman untuk meretas suatu sistem dari keamanan, maupun itu keamanan suatu banking ataupun perusahaan e-commerce lainnya. Baik, saya selanjutkan kepada teman saya Aisyahtul. Pada saudari Aisyahtul saya Ya, baiklah, saya Aisyahtul Wardani. Di sini saya akan melanjutkan mungkin penjelasan dari saudara Yusuf, yaitu penjelasan saya itu tentang jenis serangan cyber pada layanan perbankan Paintex. Jadi berikut ini saya akan jabarkan jenis-jenis serangan cyber pada layanan perbankan Paintex yang terdeteksi sepanjang tahun 2016 ya hingga tahun 2017. Jadi contohnya misalkan 1, DDoS atau Distributed Denial of Service. Nah, serangan DDoS ini semakin meningkat ke institusi keuangan. Nah, jaringan dibanjiri oleh sebesar 1,5 Tbps dapat membawa layanan online perbankan terhenti. Serangan ini selain berdampak pada uptime, juga memiliki kemungkinan lain, yakni serangan lainnya ke sistem transaksi layanan perbankan gitu. Jadi generasi serangan dengan DDoS dengan botnet yang memakai Zoom di komputer juga menyerang sistem peer-to-peer selain client server. Nah, dari botnet selanjutnya dapat menempatkan malware untuk aksi selanjutnya. Nah, jenis selanjutnya itu ada serangan phishing, di mana merupakan ancaman serius bagi layanan perbankan digital. Nah, phishing dilakukan tidak hanya melalui online, bahkan juga melalui SMS untuk SMS banking gitu. Nah, serangan phishing ini juga dapat mencuri data login nasabah dan melakukan aktivitas seperti layaknya apa yang dilakukan oleh nasabah. Bahaya sekali ya. Jadi selanjutnya ada malware atau ransomware. Tipe serangan ini biasanya akan mengunci database dan sistem, kemudian meminta uang tebusan gitu. Nah, serangan ini dapat dikategorikan sebagai pembajakan. Namun, dengan pemulihan bencana yang selalu aktif reaktif, maka serangan seperti ini tidak perlu digubris. Nah, serangan malware ini sempat melumpuhkan ratusan CCTV pada suatu kota di Amerika Serikat, di mana Paintex termasuk pada lingkungan BYOD atau Bring Your Own Device, yang maka perlu keamanan yang tepat untuk menangkal serangan tersebut gitu, sebelum banyak nasabah yang tidak bisa mengakses akun mereka. Nah, institusi keuangan mengambil syarat tersebut. JP Morgan, Wells Fargo, Citibank, dan Bank of America telah menghabiskan lebih dari 2 triliun rupiah untuk menerapkan strategi keamanan cyber sejak 2 tahun yang lalu. Memang, seharusnya ada sebuah kerjasama untuk pertempuran hacker dan melindungi akun nasabah. Data PANA pada aplikasi Paintex untuk mengamankan aktivitas pada aplikasi ini, sebuah layanan perbankan Paintex harus menerapkan sistem Zero Trust Network agar strategi keamanan cyber lebih aktif gitu. Jadi untuk mencapai hal tersebut, perusahaan dapat menerapkan pendekatan data PANA pada aplikasi Paintex. Hal ini disebabkan karena kebanyakan aplikasi Paintex berada pada publikasi cloud, maka data harus diperlukan secara terpisah dari public cloud tersebut. Nah, jadi dalam konsep Zero Trust Network, perusahaan dapat membuat beberapa rute untuk mencapai local storage di pusat data induk mereka. Hal tersebut dapat berguna sebagai lapisan pengamanan. Nah, data PANA untuk keamanan aplikasi Paintex, pada akhirnya aplikasi Paintex dapat lebih terjamin keamanannya. Atas keamanan cyber di Skotlandia baru-baru ini menerapkan peraturan untuk menempatkan cara pencegahan serangan cyber pada perbankan gitu. Jadi terutama pada layanan online dan Paintex. Setelah keamanan aplikasi Paintex ini lebih terjamin, tentunya masih ada hal lain yang perlu diperhatikan seperti kelancaran akses aplikasi Paintex gitu. Termasuk kelancaran dalam berintegrasi,
merupakan hal paling kritis untuk dipertahankan. Serangan cyber tersebut dia terus berkembang, mulai dari menggabungkan teknik serangan untuk mengalihkan perhatian hingga pada pencurian dana nasabah. Untuk mencapai kelancaran akses ke aplikasi layanan perbankan Paytex, perusahaan harus menempatkan sistem pemulihan bencana gitu, baik dalam bentuk cloud maupun on-premise. Pemulihan bencana untuk layanan perbankan Paytex tetap harus tersedia gitu. Hal ini dapat menjadi mitigasi awal terhadap gangguan operasional sehari-hari, baik dari serangan cyber maupun dari hal lainnya yang dapat menyebabkan downtime. Nah, solusi dari Elitery untuk perusahaan Paytex dan perbankan nasional ketika downtime terjadi tentu lebih mahal ketimbang menempatkan pencegahan di awal. Oleh karena itu, pemulihan bencana adalah hal yang paling utama dalam layanan perbankan Paytex. Elitery sebagai perusahaan yang telah berpengalaman dalam menyediakan infrastruktur dapat membantu perusahaan Paytex dalam menjaga operasi perusahaan gitu. Jadi sekian penjelasan dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh kawan selanjutnya. Terima kasih. Udah wes stop ya. Silakan. Woi, kok diam mulai? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Eka. Kepada Saudari Eka, saya persilahkan. Kalian baca di grup. Orang itu minta ulang. Ini kan diskusi kok, kita presentasi. Kalian kencang kali kayak kereta api dari tadi ke pagi ini nggak ada yang dengar. Eka nggak apa-apa Eka. Jadi kita saling share materi gitu. Nah, jadi menurut Saudari Eka, apa yang Saudari Eka ketahui tentang definisi serangan sistem keamanan beserta jenis-jenisnya gitu? Udahlah, kalau ini saya lanjutkan dari penjelasan Aisyatul Wardani. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kayana Putri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Aisyatul Wardani. Serangan cyber tersebut di atas terus berkembang, mulai dari menggabungkan teknik serangan untuk mengalihkan perhatian hingga pada pencurian dana nasabah. Dan pada kenyataan, hingga saat ini tidak ada satupun yang kebal terhadap serangan cyber. Untuk menjaga kelancaran akses ke aplikasi layanan perbankan Paytex, perusahaan harus menempatkan sistem pemulihan bencana, baik dalam bentuk cloud maupun on-premise. Pemulihan bencana untuk layanan perbankan Paytex tetap harus tersedia. Hal ini dapat menjadi mitigasi awal terhadap gangguan operasional sehari-hari, baik dari serangan cyber maupun dari hal lainnya yang dapat menyebabkan downtime. Solusi dari Elitery untuk perusahaan Paytex dan perbankan nasional ketika downtime terjadi, tentu biayanya akan lebih mahal ketika menempatkan pencegahan di awal. Oleh karena itu, pemulihan bencana adalah hal utama dalam layanan perbankan Paytex. 2/3 67% dari perusahaan layanan keuangan mengalami tekanan pada margin keuntungan terkait ancaman terhadap Paytex, diikuti dengan hilangnya pendapatan sebesar 59% pada Juni tahun 2016. Elitery sebagai perusahaan yang telah pengalaman dalam menyediakan infrastruktur DRC dapat membantu perusahaan Paytex dalam menjaga operasi perusahaan. Dengan infrastruktur data center dengan sertifikasi Tier 3 dari Uptime Institute dan tidak pernah mengalami downtime selama beroperasi dari tahun 2012. Juga dengan sertifikasi ITMS ISO 27001 dan juga staf yang berpengalaman dan bersertifikasi.
dapat menjaga layanan perbankan fintech Anda berjalan lebih baik, reliabel, dan aman. Baik, itu aja penjelasan dari saya, dan berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, siapa yang akan menyambungkan dari penjelasan saya, dipersilakan. Apa Ros? Pakai hidupnya bila aku cukup. Halo guys, siapa guys? Saya Regina Yolanda ya. Jadi setelah kalian tadi menjelaskan tentang jenis-jenis dari penyerangan terhadap cybercrime itu, kira-kira kalian dapat maksudnya contoh yang paling umum yang biasa terjadi saat penyerangan sistem informasi itu apa dari semua sistem itu tadi? Tadi kan kita udah baca tuh ada sistem penyerangan DOS, ada sistem penyerangan malware ya. Tuh apalagi tuh kan banyak tuh kan. Jadi antara semua itu yang paling menurut kalian itu banyak gitu biasa ada dilakukan di Indonesia gitu. Apalagi terhadap sistem informasi keuangan. Jadi berdasarkan pengalaman kita, jadi sebelumnya itu saya sekolah SMA teknik komputer jaringan, di mana mungkin saya basicnya belajar tentang masalah gitu. Jadi berdasarkan pengalaman saya pernah terjadi Saudara Yusuf suaranya putus-putus. Saudara Yusuf, teman-teman kita di mute ya. Ini kan kita diskusi guys, jadi kita bisa bebas berpendapat, bisa di mute aja. Nggak usah diambil gue. Kalau misalnya jadi kalau dari sistem yang tadi itu yang mana ya yang paling atau yang paling sering terjadi gitu sistem penyerangannya terhadap sistem informasi keuangan gitu teman-teman. Soalnya kalau misalnya aku baca nih aku pahami ya nih ya dari yang kalian bacain tadi, dari materi-materinya tadi itu, dari sekian dari 3 orangnya itu dari yang mana gitu yang paling kasus jenis serangannya itu yang paling sering terjadi di Indonesia. Jadi ini serangan yang sering terjadi berdasarkan saya itu adalah phishing. Jadi phishing itu seperti membuat suatu web palsu. Jadi ketika kita berlogin itu tidak akan terlogin ke web pesannya gitu, jadi terbaca gitu. Password dari dirinya itu dulu, tapi tidak berkaitan dengan masalah ekonomi atau perusahaan keuangan. Karena di sini kami apa sih praktek apa paling itu praktek itu praktek. Nah, jadi dia prakteknya habis website sekarang gitu. Jadi ada salah bisa dia membuat satu halaman web palsu yang mirip dengan halaman web untuk praktek di sekolah gitu. Jadi itu kan itu passwordnya. Jadi setelah kontak itu kena phishing, jadi Saudara sama putus-putus. Suaranya putus-putus. Suara apa gini? kita diskusinya nggak kedengaran jelas gitu. Bisa diulang lagi mungkin?
suaranya putus. Ini kan itu ini dari serangannya itu yang paling sering terjadi gitu menurut saya. Yang paling sering terjadi itu ada phishing. Dengar belum? Terus Nah, jadi phishing itu ya kan halaman web itu yang sama dengan halaman kelasnya. Jadi pernah tadi soalnya di laboratorium komputer kita seperti mau uji atau melakukan praktek kompetensi gitu. Jadi itu kena phishing gitu dengan kami yang sengaja yang iseng phishing yang membuat halaman web tiruan serupa dengan halaman web uji kompetensi kami. Jadi passwordnya itu lancar gitu. Jadi akhirnya kami dia tidak bisa gitu ujian gitu. Tapi cukup saya bisa kami yang masalah IT ini betul mengembalikan gitu. Nah, menurut pelakunya bisa ketahuan gitu kan membuat phishing tersebut gitu. Pastinya orang dalam karena dia artinya hacker ini biasanya orang dalam gitu yang sudah mengetahui identitas komputer tersebut gitu. Mungkin kalian bisa nangkep. Kalau misalnya ini tuh kan misalnya kalau phishing itu kan dari data SMS gitu masuknya kan. Kalau misalnya bisa dari SMS banking gitu kan. Jadi kalau misalnya yang phishing itu contohnya kayak gini ya, misalnya ada nomor masuk tuh kan, Anda sebagai pelanggan dari Bank Mandiri gini-gini terus ingin login gitu, silakan beritahukan password sama ini Anda, itu termasuk phishing kayak gitu ya, kayak phishing ya? Kalau kita kurang tahu gitu, biasanya phishing dia sering gitu. Jadi misalnya hari ini ada pesan Woi, nggak jelas, woi. Ya berarti jenis-jenis yang kalian paparkan tadi berarti yang paling sering itu jenis phishing ya berarti guys, karena Yusuf yaitu melakukan apa tuh tadi kayak penipuannya itu nge-share link dia, kayak nge-share link gitu. Kayak itu melakukan penipuannya melalui SMS gitu ya, untuk SMS banking gitu ya, mencuri data login nasabah ya Yusuf ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Ya benar seperti itu. Iya itu kayak gitu. Karena kan kita memang sering nemuin yang kayak gitu kan di HP kita gitu, nanti masuk tuh dibilang kita dari mereka dari orang mandirinya, kita ditelepon untuk gitu-gitulah ya kan. Ya benar juga sih, phishing termasuk salah satu yang paling sering terjadi. Oke guys, selanjutnya aku akan memaparkan tentang kasus penyerangan terhadap sistem informasi perbankan yang pernah terjadi di Indonesia ya. Jadi yang pertama itu Citibank. Jadi kasus Citibank itu Inong Malindadi, senior dari Citibank itu pada tahun 2010 harus berurusan dengan pihak berwenang. Dia membobol dana nasabah private bank Citibank. Saat itu Malindadi memegang 236 nasabah. Namun salah satu nasabah, Suryati Budiman, merasa ada transaksi yang janggal. Dia menggelapkan dana sehingga 17 miliar. Lalu si senior dari Citibank itu tadi, si Malindali itu ditahan. Nah, selanjutnya ada Bank Mega milik Khairul Tanjung ini juga pernah mengalami kebobolan, yaitu bekas kepala cabang Bank Meganya, Itman Hari Basuki, terlibat dalam korupsi dana sebesar 111 miliar
milik PT El Nusa Tbk yang didepositokan di Bank Mega di Cikarang. Itmen pun dihukum 6 tahun penjara pada 14 Februari 2012. Jadi ini adalah contoh kasusnya ya. Kalau misalnya contoh kasus ini, menurut teman-teman yang tadi sudah memaparkannya di jenis-jenis serangan, ini tuh termasuk jenis serangan apa? Kalau aku sih udah memaparkan gitu kan tentang kasusnya. Ini kan dia itu kayak dia itu bukan penipuan online gitu kan, tapi dia itu mereka itu para senior banknya itu kayak membobol uang nasabahnya gitu ya. Ya kan teman-teman? Iya benar. Iya. Ya, yang lain bisa di-mute aja. Jadi kan mereka ini udah membobol rekening, kan termasuk salah satu kasus penyerangan nih terhadap sistem informasi keuangan. Kalau yang di teman-teman paparkan tadi yang pertama itu termasuk jenis sistem penyerang bagian mana ya? Yang mana? Penyerangan yang kayak mana tadi? Ini penyerangan yang aku bacain ini kan yang ada tentang kasus Citibank dan kasus Bank Mega ini. Jadi mereka itu para senior dari Bank Mega dan Citibank ini ditangkap polisi kan, ditahan karena mereka itu membobol salah satu uang nasabahnya gitu. Tergantung cara dia membobolnya itu seperti apa gitu. Bisa dengan memalsukan kartu kredit atau ketika dia bekerja di dalam bank tersebut seperti kasusnya Maybank itu beda lagi gitu. Ini kita kan hanya gimana? Maybank kan. Tapi kalau nggak salah katanya itu bukan pembobolan gitu kan. Itu karena apa ya? Apa tuh namanya? Penipuan itu. Kayak dikelola gitu sama orang itu yang kayak kemarin kita belajar akuntansi itu. Dikelola sama benar-benar. Itu bukan dibobol gitu kan kalau salah. Bukan. Dikelola sama pihak itu kan. Iya benar. Oke lah, jadi mungkin ada lagi kasus-kasus lain yang bisa ditambahkan oleh teman-teman selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjuti kasus selanjutnya, yaitu pada tahun 2015, El Nusa sempat mengeluhkan permasalahan deposito yang belum dibayar oleh Bank Mega. Bank Mega untuk segera mencairkan sebesar 111 miliar. Terus Bank Bali, Joko Chandra buronan kasus dugaan korupsi pengalian hak tagih Bank Bali sebesar 798 miliar masih buronan. Negara sudah dirugikan sekitar 904 miliar karena pencairan tanpa prosedur yang jelas dari Bank Penyihatan Perbankan Nasional ke Bank Bali. Kejaksaan pernah menahan Joko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk membebaskannya karena perbuatannya bukan pidana, melainkan perdata. Kejaksaan pengajuan PK terhadap kasus Joko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008, Majelis Hakim memberi vonis 2 tahun penjara dan harus membayar 15 juta untuk Joko. Uang milik Joko di Bank Bali, 546 miliar dirampas negara, imigrasi juga mencegah Joko. Joko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009, tepat sehari sebelum MA mengeluarkan keputusan penetapan Joko sebagai buronan. Lalu, Bank Senturi, jumlah kerugian dari kasus Bank Senturi mencapai 6,8 triliun. Kerugian tersebut terdiri pemberian fasilitas kredit
yang sebesar 1,2 triliun, letter of credit sebesar 1,7 miliar, penggelapan bank notes sebesar 196 miliar, dan operasional fiktif sebesar 227 miliar. Tambah masalah pajak yang bisa disetorkan sebesar 306 miliar. Sementara kerugian yang diakibatkan pemegang saham Bank Senturi sebesar 3 triliun atas pengelolaan surat-surat harga Bank Senturi yang bernilai sangat rendah hingga tak bisa menolong likuiditas Bank Senturi. Mungkin itu aja kasus yang bisa saya sampaikan. Jadilah tadi terakhirnya dia itu ditangkap atau enggak gitu. Maksudnya tadi kan katanya dia tidak dikenai hukuman pidana kan, tapi jadi hukum perdata ya. Itu jadinya akhirnya dia ditahan juga sama berwajib. Iya, dari sini sih dia ditahan. Iya, ditahan tapi cuma sebentar doang gitu di penjaranya gitu. Oh, sebentar. Tapi kok sementara kan dia udah kayak mengakibatkan kerugian gitu kan pada story itu. Menurut kalian gimana, Weh? Ya biasanya itu di Indonesia penjaranya nggak lama-lama mungkin disogok hakimnya atau mungkin bisa jadi. Iya sih, tapi para pemegang sahamnya itu nggak nuntut si Joko itu ya. Seharusnya kan walaupun dia udah lari dari Indonesia kan, ya memang dia kalau udah pas lari dari Indonesia itu dia ketemu gitu kan lagi, terus ditangkap gitu. Iya ditangkap dia. Di penjara gitu. Karena dia tuh kayak nyogok uang sama polisinya, jadi langsung dibebaskan gitu. Oh gitu. Ada orang dalam. Yaudah lanjut guys. Lanjut weh. Kita selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari penjelasan saudari Laila, yaitu Robert Tantular menjadi tokoh utama dalam kasus ini. Selain sebagai bos Bank Senturi, Robert Tantular juga memiliki saham di perusahaan itu. Kasus ini sempat membuat bergeger pada 2018 silam. Kasus LBI pada Desember 19 Bank Indonesia menyalurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia sebesar 40 triliun. Ada indikasi penyimpangan sebesar 138 triliun. BLBI merupakan skema bantuan atau pinjaman masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Terima kasih. Bisa disambungkan oleh saudari saya, Yurida. Tunggu. Jadi itu tadi BLBI itu menyalurkannya pada tahun 98. Berarti itu pas lagi krisis moneter itu ya, yang bank-bank pada melakukan apa tuh kayak pada liquid gitu ya? Iya. Yang tadi cuma Iya. bank alat yang ini kan, yang bertahan ya? Gimana nggak dengar? Berarti kan kasus tahun 98 itu yang krisis moneter, kan di situ
Katanya Iya. Di masa moneter ya? bank muamalat kan yang bertahan karena syariah kan. Ya, bank muamalat doang Iya, karena yang bank-bank bertahan. lainnya mengalami krisis itu. Dan bank syariah, bank muamalat lah yang tetap bertahan di Indonesia. Yang enggak krisis lah kayak gitu. Iya. Berarti itu BLBI-nya nyalurin ke Bank Indonesia, terus Bank Indonesia nyalurin ke bank-bank konven gitu ya? Ya, yang lah diselamatkan. Jadi BLBI itu ya memberikan bantuan kepada bank-bank yang sudah dikatakan sudah kolaps gitu. Dengar nggak nih suaraku Benar, teman. Oh gitu. Ya, Oke, lanjut. Jadi kenapa bank syariah yang tidak bangkrut ketika tahun 8 itu karena bank syariah itu dia tidak mengenal sistem bunga gitu. Jadi dia masih dapat bertahan. Seperti penjelasan Bapak Hasbidin beberapa minggu lalu di mata kuliah pembiayaan perbankan syariah. Oke. Lanjut. Ya. Aku lanjut ya, Jadi aku bahas di sini tentang langkah mencegah dan menghindari cybercrime. Semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini, telah diikuti dengan maraknya cybercrime yang terjadi. Cybercrime merupakan aktivitas kejahatan di dunia maya yang dilakukan menggunakan jaringan komputer dan internet yang merugikan pihak lain. Untuk melindungi diri dari ancaman ini, Anda dapat melakukan pencegahan. Yang pertama, menggunakan password yang kuat. Jika saat ini password yang Anda gunakan masih tergolong lemah, sebaiknya menggantinya menggunakan password yang kuat. Dapat mengkombinasikan setidaknya 10 huruf, angka, dan simbol. Yang kedua, selalu menggunakan keamanan software up to date. Peretas biasanya akan memanfaatkan celah keamanan yang terdapat dalam sebuah sistem. Oleh karena itu, perangkat PC ataupun gadget akan melakukan update secara berkala untuk menutup kelemahan-kelemahan tersebut. Yang ketiga, install software antivirus. Antivirus dapat melindungi perangkat Anda dari berbagai virus, komputer, dan lain-lain. Selain itu, antivirus juga dapat memberikan informasi kepada Anda apakah web yang Anda buka aman untuk dikunjungi atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yurida. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang sambungan dari materi yang dijelaskan oleh Opi. 5 langkah mencegah dan menghindari cybercrime. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama, jangan membuka email dengan isi link yang mencurigakan. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati menerima email dengan isi link yang mencurigakan. Salah satu kasus cybercrime yang menggunakan untuk mengirimkan link berbahaya adalah metode phishing. Metode phishing ini akan memperoleh data pribadi Anda seperti password dan lain-lain ketika Anda membuka link yang telah dikirimkan. Yang kelima, langkah peretas saat ini bisa masuk ke sistem keamanan yang melalui berbagai cara. Untuk menghindari hal tersebut, Anda bisa meminta bantuan kepada ahlinya.
Para konsultan keamanan IT ini akan bekerja dan melakukan pemeriksaan terhadap sistem keamanan Anda. Mereka akan menginformasikan letak kelemahan sistem yang bisa dibobol oleh peretas. Dengan demikian, Anda dapat meningkatkan sistem keamanan yang ada sehingga data-data Anda dapat terlindungi dengan baik. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan moderator. Jadi itu tadi ya cara mencari. Kita sering tuh kayak ada kasus pembobolan bank gitu kan Jadi kalau misalnya kayak ngelapor gitu kan sama dan ngelapor sama pihak berwajib, terus ngelapor juga sama banknya. Terus kita kayak cari IT gitu, orang yang ngerti tentang sistem bobol ini. Itu bisa nggak kira-kira duit kita itu misalnya tak ada gitu sisanya gitu, nggak terbobol semua gitu. Bisa nggak kayak gitu? Pernah nggak kalian dengar kasus kayak gitu? Pernah sih, Gi. Itu misalnya sih kita kayak korbannya gitu kan. Kita tuh langsung kayak nelpon gitu dari pihak banknya biar nomor rekening kita itu diblokir. Jadi kan kalau nomor rekening kita udah diblokir, nggak bisa dibobol sama orang itu. Jadi diblokir itu gini. Kalau dibobol tentunya diblokir apa enggak? Ngerti nggak? Enggak, jadi tuh gini. Jadi gini, itu biasanya kasus-kasus yang dibobol itu ATM-nya suruh blokir sama itu dia. Uang kita bisa jadi tetap aman itu. Memang dia ada kayak mana? Kan beda diblokir sama dibobol kan. So, kalau diblokir iya memang beda. Cuman yang aku tanya kalau misalnya salah entah tadi langsung dikurang. Kita tanah nah itu kemudian satu lagi, jangan sering memberikan handphone kita karena hacking itu aku juga pernah biasa sih orang-orang dalam itu yang melakukan. Iya, kawan aku juga pernah sih kasus kayak gitu. Jadi kan dia ini misalnya gini, misalnya aku minjem HP-nya Aisyah gitu kan. Terus Aisyah itu kan pakai M-Banking tuh di HP-nya. Terus aku nggak tahu gitu, tiba-tiba saldo aku ini udah nggak ada gitu kan, misalnya saldo aku ini udah nggak ada pas aku pinjam HP si Aisyah. Rupanya kan di situ nampak kan kalau kita transfer kemana gitu kan? Nampak. Namanya gitu kan? Iya. Rupanya udah masuk lah gitu ke, misalnya udah masuk ke ATM Siska gitu, dan jadinya aku pun heran lah ya kan, kok bisa gitu tiba-tiba masuk ke tempat Siska gitu, padahal
kan aku nggak ada sertifikat gitu. Rupanya rupanya si Aisyah gitu. Ngapain kan kayak gitu. Emang hati-hati juga sih kita sama orang dalam atau teman-teman. Itu berlakunya sama orang yang punya saldo ya, Gi? Itu berlaku sama orang yang punya saldo dan tabungan. Iyalah, kalau nggak Dan tabungan. Mau orang dalam tuh nggak bisa juga bobol ATM kita. Gitu. Apa sih? Ngerti, Gi? Apa kau bilang putus-putus? ATM kau itu misalnya terbobol itu dengan satu syarat kau itu punya saldo ya. Kalau nggak punya saldo itu nggak bisa kami bobol juga ATM kamu. Ya, bisa. Itulah aku bilang kasusnya kawan aku itu. Dia itu termasuk bobol ATM nggak? Kayak gitu. Soalnya gini, dia itu misalnya kayak aku bilang tadi si Aisyah minjem HP aku gitu kan. Saldo aku kan di situ 2 juta, misalnya 2 juta kan. Terus tiba-tiba aku nggak tahu saldo di banking aku tuh udah nggak ada lagi. Rupanya pas dilacak-lacak masuk ke tempat Kispa kayak gitu, masuk ke tempat Kispa ya pasti kan otomatis kayak kita cari lagi tuh kan siapa ini ya kan kayak megang HP kita, rupanya mungkin si Aisyah gitu kan karena tadi dia megang HP aku. Termasuk bobol juga kan? Iya. Ini satu lagi nih ya, kalau misalnya ngambil uang di ATM, biasanya kan di SPBU itu hati-hati juga. Dan itu diganjel tuh tempat kartunya itu ada diganjel pakai korek api gitu. Jadi seolah-olah kartu kita setelah melakukan transaksi nggak bisa keluar gitu. Nah itu bisa diakal-akalin itu. Makanya sebelum kita ngambil uang di ATM itu harus diperhatikan juga gitu kondisi mesinnya gitu. Iya, kayak gitu kan memang sering sih terjadi kayak gitu. Jangan kali. Iya, hati-hati lah pokoknya. Udah weh, nggak ada lagi yang menanggapi kan? Kita tutup aja nih diskusinya kalau enggak. Oh iya ya, jadi inti dari diskusi kita menurut kalian apa weh hari ini? Berhati-hati dan terhadap sistem informasi terutama sistem keuangan. sana yang mengincar. Kalau menurut aku, simpulan dari jenis-jenisnya itu antara jenis yang paling banyak tadi misalnya ada malware, ada phishing, ada apa lagi tadi dari sekian yang tadi dijabarkan oleh Yusuf. Memang benar ya yang paling sering itu kalau hari-hari kita terjadi itu karena dia melalui sistem penipuan dari SMS ya Yusuf. Ya. Itu tadi. Terus kalau kasus-kasusnya itu memang banyak pembobolan seperti yang tadi Citibank sama Bank Mega ya terjadi juga. Apalagi kan itu kayak dari orang dalam itu kan dari senior dan banknya itu. Ya benar. Terus menurut kalian apa lagi nih yang tadi dijelaskan oleh saudari Opi? Sisi apa tadi? Penyerangan cyber ya? Iya, kita harus berhati-hati setiap melakukan transaksi dalam proses perbankan ataupun e-commerce-nya. Itu. Ada lagi pendapatnya, Be? Mengenai yang pemaparan terakhir itu yang tentang menghindari cybercrime. Itu aja yang dibilang Yusuf tadi sama Opti tadi aja.
Halo, dengar nggak suaraku? Kok suaranya? Baik. Jika tidak ada lagi, kita tutup saja diskusi nih. Bagaimana teman-teman? Oke, Su. Boleh. Oke. Baiklah, kita tutup diskusi ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.